Tidak ubahnya resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari saat mengusir penjajah di 22 Oktober tahun 1945. Kemenangan umat Islam melawan Mongol di Ain Jalut juga tidak lepas dari peran para ulama. Ambisi Mongol untuk menguasai kawasan Islam, termasuk Mekkah dan Madinah, kandas pada 25 Ramadan tahun 685 Hijriah atau 3 September tahun 1260 Masehi. Dinasti Mamluk di Mesir menghentikan pergerakan mereka dengan memberikan kekalahan yang memalukan. Peran ulama juga hadir dengan fatwa hukumnya hingga memotivasi umat Islam untuk melawan serangan Mongol. Keganasan Mongol hampir tak terbendung sejak Genghis Khan mampu menyatukan bangsa Mongol yang terserak menjadi kekuatan baru di tengah kancah militer. Orang Mongol dengan kemampuan memanahnya yang ikonik ditopang dengan kelihayan berkuda menjadikan tentara Mongol sangat sulit tertandingi. Bahkan beberapa kawasan Islam di daerah timur satu persatu jatuh dan mereka tak hanya melakukan perusakan tetapi juga pembantaian. Para prajurit Mongol memperlakukan tawanan dengan sadis, memaksa mereka untuk masuk ke dalam lubang besar. Setelah semua orang dijejalkan, orang-orang Mongol akan menyalakan api di dasar lubang, memanggang para tahanan hidup-hidup. Dalam satu insiden mengerikan, bangsa Mongol menggunakan metode ini pada lebih dari 500 tentara Rusia. Para prajurit Mongol sangat bangga dengan hasil karya mereka, sehingga mereka membangun piramida dari tubuh dan tulang manusia. Sebelum merambah ke kota Baghdad, Genghis Khan meninggal dunia. Namun kemudian ambisi itu disalurkan oleh cucunya yang bernama Hulagu Khan. Hulagu Khan betul-betul mewujudkan ambisi kakeknya hingga menjadikan Syria atau Syam serta kota Baghdad porak-poranda. Kota Baghdad yang berdiri megah sebagai peradaban Islam selama 5 abad dijatuhkan dengan kubangan darah ulama dan cendekiawan setelah pengepungan 13 hari. Saat kota Baghdad jatuh, sungai Tigris menjadi hitam oleh cairan tinta dari buku-buku dan darah kaum muslimin yang dibuang. Jatuhnya kota Baghdad adalah bencana yang paling besar sehingga membuat sejarawan muslim bernama Ibnu Athir pernah menulis, "Aku sengaja menolak menjelaskan tragedi ini untuk waktu yang lama, karena aku membencinya." Setelah Syria dan kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol, mereka terus bergerak ke arah barat daya. Hulagu Khan ingin melanjutkan ambisi kakeknya, Genghis Khan, untuk memperluas kekuasaan dengan melakukan invasi ke seluruh dunia. Beberapa kawasan Islam di wilayah timur sudah banyak yang dikuasai, menyisakan Mesir, kemudian berlanjut ke 3 tanah suci umat Islam, yaitu Yerusalem, Mekkah, dan Madinah. Pergerakan Mongol akhirnya terhenti di sebuah kawasan di Palestina, tepatnya di Ain Jalut. Tentara Mongol harus menerima kekalahan dari tentara Mamluk dari Mesir di bawah Sultan Muhammad Saifuddin Qut dengan komandan perang bernama Ruknuddin Baibars. Dalam perang yang sampai memakan waktu 5 hari itu, umat Islam mampu memecahkan mitos bahwa tentara Mongol sangat sulit dikalahkan dengan kepiawaian memanah dari atas kuda itu. Tentara Mongol betul-betul dipermalukan hingga memantik perlawanan umat Islam yang telah mereka kuasai. Setelah Baghdad jatuh, dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir sudah membaca pergerakan Mongol. Baibars selaku panglima pasukan menemui Saifuddin Qut dan menyampaikan kewaspadaan atas pergerakan Mongol yang telah menghancurkan kota Baghdad. Dan jelas ancaman dari timur ini betul-betul sangat serius. Betul saja, mereka didatangi oleh delegasi Mongol yang membawa surat ancaman. Surat itu berbunyi, "Kami telah mengepung tanah, membuat anak yatim piatu, menghukum dan membunuh orang, menghancurkan kehormatan para raja.
Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari kami? Suatu saat Anda akan tahu apa yang datang ke arah Anda." Membaca surat itu, Sultan Saifuddin Qut memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia membunuh delegasi dari Mongol dan menggantung tubuhnya di Kairo. Sebuah tindakan berani dan cukup menantang. Setelah kejadian itu, Mongol menyadari bahwa mereka telah menghadapi kerajaan yang berbeda. Sultan Qut juga menyadari bahwa jawabannya dengan membunuh delegasi Mongol akan mendapat reaksi yang penuh kemarahan. Dia pun mulai melakukan persiapan dengan menggalang kekuatan. Untuk mencapai persatuan, dia mengirimkan Ruknuddin Baibars agar menemui beberapa kepala suku Muslim yang tersebar di kawasan Arab. Baibars akhirnya mampu menyatukan mereka untuk melawan musuh bersama yang bernama Mongol. Kebersatuan itu juga tidak lepas dari peran para ulama, seperti Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam dan ulama Sufi Abul Hasan Asyadili dari Maroko. Sultan Qut juga menyadari akan pentingnya peran para ulama dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dia memohon bantuan kepada Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam, seorang ulama asal Damaskus yang berada di Mesir, dan Syekh Abul Hasan Asyadili asal Maroko. Kepada Imam Zainuddin bin Abdissalam, Sultan Qut meminta fatwanya tentang jihad melawan Mongol dan fatwa agar negara bisa menarik pajak lebih pada rakyat untuk kepentingan perang itu. Imam Ibnu Abdissalam menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat menarik pajak baru kepada rakyat sampai gubernur, pangeran, dan semua menteri menghabiskan semua kekayaan pribadi mereka, berikut semua kerabat mereka untuk kepentingan negara. Syarat ini pun dilaksanakan, yang akhirnya jumlah dana yang dibutuhkan terpenuhi tanpa mengenakan pajak baru pada rakyat. Orang-orang yang menyaksikan seluruh proses dengan mata mereka sendiri menjadi tergerak hatinya untuk setia dan mendukung perjuangan Mamluk dengan tulus. Saat itu, Imam Izzuddin bin Abdissalam sudah memasuki usia sepuh hingga beliau tidak bisa ikut berperang. Kendati demikian, fatwanya tentang jihad mampu menggelorakan semangat perjuangan umat Islam. Fatwa jihad Imam Izzuddin bin Abdussalam menggema ke seluruh kawasan hingga gelombang dukungan masyarakat mengalir dengan deras. Sementara Syekh Abul Hasan Asyadili menyerukan agar umat Islam meneguhkan keimanan dan kembali kepada Allah. Akhirnya, pesan semangat dari para ulama itu menjadikan pasukan Mamluk menjadi kuat, tergerak atas dasar keimanan, dan siap menghadapi Mongol. Secara praktis, komando pasukan berada di bawah Ruknuddin Baibars. Dalam pidato apel pasukan, Baibars berkata, "Biarkan waktunya tiba. Kita akan memberitahu orang barbar ini bahwa mereka bukan satu-satunya yang tahu cara bertarung. Tetapi ada juga beberapa orang di dunia yang dapat mematahkan leher mereka." Setelah dirasa siap, mereka pun berangkat. Tetapi di tengah jalan, Baibars menerima informasi bahwa Hulagukan kembali ke Karakoram setelah mendengar kematian tetua Mongol dalam pertempuran melawan dinasti Song. Pasukan Mongol pun menjadi pecah, di mana prajurit utama Mongol yang berada di Suriah ditarik untuk mengiringi kepulangan Hulagukan. Yang itu menandakan bahwa pimpinan Mongol ini menganggap enteng kekuatan pasukan Qut. Tampuk kepemimpinan pasukan yang akan menghadapi muslimin diserahkan kepada Katbugakan. Baibars segera menyarankan Sultan Qut untuk menyerang bangsa Mongol, yang kemudian meminta Baibars untuk segera berangkat. Pasukan utama Qut maju menuju pantai Palestina, benteng terakhir tentara Salib. Di sini, Qut mengancam tentara Salib untuk tetap netral, meski sebenarnya mereka menawarkan bantuan tetapi ditolak. Sementara Baibars memilih jalur medan perang sendiri, yaitu di lembah yang dikelilingi pegunungan. Memasuki bulan suci Ramadan, semua perencanaan perang sudah siap.
Qut menyusun komposisi pasukan utama. Mereka diarahkan untuk sementara agar bersembunyi di bukit-bukit di sekitar Ain Jalut, dengan komando berada langsung di bawah Baibars. Bangsa Mongol akhirnya tiba di Ain Jalut, medan perang yang telah dikelilingi oleh 3 sisi pasukan Mamluk. Pada tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah, kedua belah pihak telah siap berperang. Pertempuran sengit pun terjadi selama berhari-hari, yang pada akhirnya pasukan Mongol dapat dipukul mundur oleh kaum muslimin. Baibars menggunakan taktik serangan mendadak secara singkat, mundur sebelum musuh dapat merespon dengan kuat, dan terus-menerus bermanuver untuk menghindari keterlibatan penuh dengan musuh. Sementara Qut mengakhiri perang dengan pergerakan pasukan di sekitar sayap musuh untuk mencapai posisi paling menguntungkan dalam menyerang. Pada akhirnya, pasukan Mongol harus mengakui kemenangan umat Islam. Imperium Mongol berhasil dikalahkan pada 25 Ramadan. Imperium Mongol berhasil dikalahkan pada 25 Ramadan tahun 685 Hijriah atau 3 September tahun 1260 Masehi. Dalam perang ini, nyaris seluruh 20.000 pasukan Mongol dan sekutunya tewas mengenaskan. Dan inilah untuk pertama kalinya penjajah dari Asia Timur itu menderita kekalahan telak sejak era Genghis Khan. Padahal sebelumnya mereka menyapu bersih dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Pasukan Mongol ditakuti oleh semua penguasa karena selain kemampuannya dalam berperang, kelakuannya yang tidak manusiawi menjadi momok yang sangat menakutkan. Kemenangan dinasti Mamluk di Ain Jalut akhirnya membangkitkan semangat jihad beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh Mongol. Kemenangan dinasti Mamluk di Ain Jalut pada akhirnya membangkitkan semangat jihad beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh Mongol. Mereka berani memberontak dengan terang-terangan. Kemenangan ini juga berarti terjaganya seluruh peradaban Islam dari kepunahan situasi yang mungkin saja terjadi akibat serbuan membabi buta dari orang-orang yang berwatak brutal ini. Umpama mereka tidak terhenti di Ain Jalut, maka 3 kota suci, yaitu Yerusalem, Mekah, dan Madinah akan mereka kuasai. Dan hal itu sangat sulit rasanya untuk dibayangkan.